kali ini kita udah masuk di materi bab 3. Pastiin kalian udah menyimak semua materi bab 2 sampai habis ya. Karena di akhir materi bab 2 ada kosakata yang harus kalian pelajari untuk pelajaran ini. Kita langsung mulai aja yuk. Nah, di keterangan tata bahasa pertama ini kita akan mempelajari koko soko asoko, kochira sochira achira. Koko soko asoko digunakan untuk menunjukkan tempat. Koko digunakan untuk menunjukkan tempat di mana si pembicara itu berada. Soko menunjukkan tempat di mana lawan bicara itu berada. Asoko menunjuk tempat yang jauh dari keduanya, dari si pembicara dan lawan bicara. Apakah sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke kochira, sochira, dan achira. Kochira, sochira, achira digunakan untuk menunjuk arah dan juga digunakan sebagai pengganti koko, soko, asoko untuk tempat yang dapat dilihat. Dalam hal ini, kochira, sochira, achira menyatakan perasaan yang lebih sopan. Jadi, ketika kalian ingin mengatakan koko, soko, dan asoko untuk tempat yang bisa dilihat, yang terlihat ya, dengan pandangan mata, untuk bentuk sopannya, kalian bisa menggunakan kochira, sochira, dan achira. Untuk pembahasan pertama kita ini, ada catatan yang harus kalian ingat. Jika pembicara menganggap bahwa lawan bicara itu berada di lokasi yang sama, di tempat yang sama, maka tempat yang dinyatakan keduanya adalah koko. Untuk tempat yang agak lebih jauh dari keduanya, soko. Untuk tempat yang jauh menggunakan asoko. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Apa masih bingung tentang koko, soko, asoko, kochira, sochira, dan achira? Kita lanjut. Bisa dilihat pembahasan kedua kita ini konsepnya sama kayak pembelajaran di bab 1 ya. Cuma kata bendanya itu termasuk lokasi. Dengan menggunakan pola kalimat ini, kita bisa menyatakan di mana benda, tempat, dan orang. Kita langsung masuk ke contoh kalimat aja ya. Denwawa nikai desu. Telepon ada di lantai 2. Asoko wa robi desu. Lobi ada di sana. Jadi untuk menunjuk arah ya. Soko wa toire desu. Di situ toilet. Karena tempat juga termasuk kata benda, dia bisa ditaruh di kata benda 1. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Najimusho wa asoko desu. Yamada sang no ie wa tonari desu. Rumah milik Yamada ada di sebelah. Jadi jangan terlalu terpaku sama tulisan kata tempat ini ya. Ini menunjukkan bahwa tempat juga termasuk golongan kata benda. Itu. Jadi tempat juga bisa ditaruh di depan untuk sebagai pengganti kata benda 1. Bisa jadi kata benda 1 tempat, wa kata benda 2 des gitu. Jadi tempatnya bisa ditaruh di tengah, di belakang atau di depan. Ini tuh sebenarnya pola kalimat 1 yang ada di bab 1. Yang ini masih ingat kan yang kata benda 1, wa, kata benda 2, des. Cuman bedanya ini lebih dikembangin lagi aja. Karena kita kan waktu di bab 1 belum belajar tentang tempat. Nah, sekarang ada kata benda lagi yang baru yaitu tempat. Gimana? Udah paham belum? Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang teman-teman silakan membuat contoh kalimat dengan pola apa saja yang telah kita pelajari sampai bab 3 ini, tetapi menggunakan kata benda yang koko, soko, asoko, kochira, sochira, achira. Jadi, kata-kata benda itu dimasukkan dalam contoh kalimat yang akan kalian buat. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Di pembahasan ketiga ini ada doko dan dochira. Doko kata tanya untuk tempat, dochira kata tanya untuk arah. Untuk menanyakan tempat, kadang menggunakan dochira untuk ungkapan yang lebih sopan. Kalau mau bertanya tentang nama negara, perusahaan, sekolah, atau organisasi, dan lain-lain, tidak menggunakan nan, tapi menggunakan doko atau dochira. Dan dochira digunakan untuk ungkapan yang lebih sopan. Kita langsung ke contoh kalimatnya ya. Ote arai wa doko desu ka? Asoko desu.
Ere beta wa dochira desu ka? Achira desu. Lip ada di sebelah mana? Di sebelah sana. Contoh berikutnya adalah contoh di mana ketika ingin bertanya di mana negara, sekolah, dan perusahaan. Oku ni wa dochira desu ka? Berasal dari negara mana? Gakko wa doko desu ka? Sekolah di mana? Kaisha wa dochira desu ka? Perusahaan mana? Nah, untuk contoh-contoh yang oku nih, gakko, dan kaisha ini merupakan contoh dari yang menanyakan nama negara, perusahaan, sekolah, dan lain-lain ya. Jadi tidak menggunakan nan, tetapi menggunakan doko atau dochira. Sekarang kalian buat contoh dengan pola apa saja yang telah kita pelajari, tetapi menggunakan kata doko dan dochira ini. Gimana? Sulit nggak membuat contoh kalimatnya? Kalau nggak begitu sulit, kita bisa lanjut untuk ke pembahasan materi keempat. Pembahasan keempat ini, kita belajar lagi tentang no, yaitu ada kata benda satu no dan kata benda dua. Aduh, bab 1 udah belajar no, bab 2 belajar no, bab 3 ada no lagi. Kira-kira no apa sih yang akan kita pelajari di bab 3 ini? Kata benda no yang kita pelajari di bab 3 memiliki arti buatan. Kalau kata benda satunya adalah perusahaan dan kata benda duanya adalah produk, berarti produknya ini buatan dari kata benda yang pertama. Untuk menanyakan kata tanya buatan ini, berarti menggunakan kata tanya doko ya. Gimana, bingung nggak? Yaudah, kita langsung ke contoh kalimat aja ya. Kore wa doko no kompyuta desu ka? Nah, kata tanyanya menggunakan doko. Kita buat 3 versi jawaban. Jawaban yang pertama yaitu Nihon no kompyuta desu. Komputer buatan Jepang. Jawaban kedua, IMC no kompyuta desu. Komputer buatan IMC. Jadi IMC itu nama perusahaan ya, yang sering kita bahas di bab 1 dan bab 2. Jawaban ketiga, Pawa Denki no kompyuta desu. Komputer buatan Pawa Denki. Nah, Pawa Denki ini juga nama perusahaan ya. Gimana? Kalian udah bisa belum untuk bikin contoh kalimat tentang kata benda satu no dan kata benda dua? Yuk mulai bikin contoh kalimat menggunakan pola kalimat ini, yaitu kata benda satu no, kata benda dua yang memiliki arti buatan. Yuk, silakan dicoba membuat contoh kalimatnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi kelima yuk. Di pembahasan kelima ini kita akan membahas tentang daftar kata tunjuk biar lebih paham lagi. Jadi aku buatin tabel. Ini tabel kosoado, daftar untuk kata tunjuk. Kalian bisa lihat ya di layar. Semoga dengan adanya tabel ini kalian bisa lebih paham dan lebih jelas lagi perbedaan masing-masing kelompok kata tunjuk dan penggunaannya. Kalian bisa lihat di rangkaian do ada kata dore. Nah, dore akan kita pelajari nanti di bab 8. Untuk yang bawahnya ada kata dono, kata benda. Untuk dono kita akan mempelajari dono nanti di bab 16 ya. Nah, gimana? Semoga tabel ini bisa membantu kalian untuk lebih membedakan penggunaan kore sore are, kono sono ano, koko soko asoko, kochira, sochira, dan achira. Akhirnya kita udah di penghujung bab 3. Waktunya kita tes. Mengerjakan tugas merupakan tes terhadap diri kita apakah kita telah memahami materi yang ada di bab 3 ini. Jadi kita langsung mulai aja. Cus!
Sekarang kita masuk ke kosakata. Kosakata yang akan kita bahas kali ini adalah kosakata yang akan kita pelajari untuk materi berikutnya, yaitu materi bab 4. Kosakata yang akan kita pelajari di bab 4 ada dua macam loh, yaitu ada kata kerja dan kata benda. Kita bahas kata kerja dulu ya. Okimas, bangun. Nemas, tidur. Hatarakimas, bekerja. Yasumimas, beristirahat. Benkyoshimasu, belajar. Owarimasu, selesai. Berikutnya kosakata kata benda ya. Depato, toko serba ada. Ginko, bank. Yubinkyoku, kantor pos. Toshokan, gedung perpustakaan. Bijutsukan, gedung kesenian. Ima, sekarang. Nani-nani-ji, jam nani-nani. Nani-naninya diisi angka jamnya ya. Nani-nani fung atau nani-nani pung. Menit nani-nani. Nani-nani diisi menitnya ya. Han, setengah. Di situ tertulis dalam kurung jam. Bisa digunakan untuk menunjukkan setengah jam. Nanji, jam berapa. Nanpung, berapa menit. Gozeng, waktu sebelum jam 12 siang atau AM. Gogo, waktu sesudah jam 12 siang atau PM. Asa, pagi. Hiru, siang. Bang atau yoru, malam. Ototoy, kemarin dulu atau 2 hari yang lalu. Kino, kemarin. Kyo, hari ini. Asta, besok. Asate, lusa. Kesa, tadi pagi atau pagi ini. Kongbang, nanti malam atau malam ini. Yasumi, istirahat atau libur. Hiruyasumi, makan siang. Pasti penasaran kan dengan pembelajaran bab 4? Karena ada bocoran kata kerja di kosakata. Gimana? Makin semangat kan belajarnya? Bagi kalian yang udah menyimak materi ini, semoga video ini bermanfaat ya.